Selamat siang para siswa SD kelas 4 dan 5. Maaf kalau sebelumnya saya bilang kelas 4, 5, 6 ya, karena kalau kelas 6 kan sudah nggak boleh ikut ya karena sebentar lagi akan lulus. Jadi eh, bagi siswa kelas SD kelas 4 dan 5 yang akan mempersiapkan diri mengikuti seleksi KSN mulai dari tingkat sekolah, dan kalau Anda lolos Anda akan masuk ke tingkat kabupaten atau kota pada tahun 2021. Ya sekitar bulan Februari apa Januari ya. Nah, sebagai referensi Anda bisa menggunakan seleksi KSN bidang matematik 2020 ini. Ya, dan kita sekarang masuk ke part 4 ya. Jadi part 4 sekarang. Ini adalah buku pelajaran saya ya, kelas 4 dan kelas 6 lolos penilaian ya. Ini buku sangat bagus ya, aktivitas dan teorinya juga. Di sini ada soal olimpiade. Ya, di sini pun ada soal olimpiadenya, khususnya di kelas 5 ya. Dan juga ada cara bagaimana membuat soal bentuk kalimat ya. Yang kalau sekarang sudah diterjemahkan dengan data berbentuk AKM ya. Jadi bagaimana menerjemahkannya ya. Soal cerita misalnya ini ada soal FPB KPK, keluar nanti di soal UN juga kan, ada gambar-gambarnya, metodenya ya. Ini soal yang mungkin lebih Anda butuhkan untuk latihan ya, namanya Brilliant, dan ini sudah bestseller, sudah mulai bestseller karena sudah mulai dikenal ya, yang kelas 4, 5 dan 6 ya. Jadi Anda lihat di sini ada model soal kompetisi seperti OSK, OSP dan OSN, dan soal kompetisi di luar negeri seperti di Singapura, dan ujian nasional yang kemarin ya. Ada aktivitas ya dan seterusnya. Ada juga dilengkapi dengan penilaian autentik untuk guru ya. Oke, kita akan buat soalnya. Nomor 16. Nah, ini juga bisa dibilang soal AKM ya, karena Anda harus lihat gambar kan. Anda lihat gambar, kemudian Anda baca, kemudian Anda terjemahkan untuk menjawab. Jadi bisa juga dibilang AKM soal ini ya. Nah, yang perlu Anda kuasai di sini adalah luas prisma ya. Prisma. Di sini ada prisma ya. Kerucut sudah, kemarin balok sudah, tapi ada juga prisma. Jadi balok itu sebetulnya prisma, prisma khusus ya. Jadi balok itu sebetulnya adalah balok atau persegi itu prisma semua ya. Jadi kalau kita bikin gini ya, ini balok misalnya. Jadi yang dibilang prisma itu adalah sisi-sisi tegaknya ini sejajar semua ya. Sejajar semua. Maka ini disebut prisma. Jadi terus luas alasnya dengan luas bagian atasnya ini sama, mirip ya. Sebangun ya. Sebangun. Nah, ini namanya prisma. Dan luas prisma itu adalah luas alas ini ya. Luas alas kali tinggi. Tinggi itu jarak antara sisi sejajar itu ya, bidang sejajar ini. Ya, ini garis ini. Nah, ini tinggi. Ya, jarak antara bidang sejajar. Itu prisma. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan misalnya gambar ini, nanti Anda perhatikan, yang ditanyakan luas IBCJ, IBCJ, LFGK. Ya. Jadi ini dan ini. Ya. Nah, kalau Anda ambil ini dan ini, berat, susah ya. Mana yang tingginya susah kita. Ya, itu juga memang prisma karena dia sejajar kan. Cuman sulit, jadi lebih baik kita nanti sama aja dengan luas ini kan. Sama aja dengan luas ini. Nah, sama aja dengan luas itu ya. Yang itu alasnya yang merah itu. Nah, ini tingginya. Nah, begini. Ya. Itu alas, itu tingginya. Seperti itu ya. Jadi itu lebih mudah. Kenapa? Karena alasnya trapesium. Ya, luas trapesium udah kita tahu. Tadi jumlah sisi sejajar dikali tinggi bagi 2. Tingginya gampang ini jaraknya. Ya. Jadi lebih mudah. Jadi akan saya terjemahkan seperti itu nanti ya. Ya, luas volume. Jadi volume ini, volume IBCJ-LFGA akan saya terjemahkan menjadi volume BI ya, BILF ya, BI
LF dan CJKG. Nah, ini volume prisma, ya, volume prisma. Volume prisma ya, sorry bukan luas prisma, volume prisma ya tadi, bukan luas prisma ini, volume ya, volume prisma ya, luas alas kali tinggi. Nah, gitu kan? Alasnya berbentuk trapesium ya, ini misalnya trapesium BI-LF ya kan. Nah, tingginya BC ini kan, jarak antara yang merah dengan yang merah ini adalah BC. Nah, kan lebih mudah. Ya, ini kan yang ditanya. Nah, tingginya udah tahu BC, ya. Jadi kalau Anda baca soalnya, ya, ini. Anda baca soalnya. Sebuah balok, jadi kalau saya perbesar, gambarnya seperti ini ya. Maaf, gambarnya seperti ini kalau saya perbesar. Oke. 16. Saya perbesar seperti ini ya. Sebuah balok ABCD, EFGH. Dengan AB 25. Ini 25 ini, yang merah. BC 20. Nah, ini 20 yang merah ini. CG 12. Nah, ini 12. Ya, jadi kalau ini 12, ini juga 12. Garis IJ sejajar BC. IJ ini. Nah, sejajar dengan BC. Ya. Berarti ini juga sejajar. Ya. Sejajar. You know. Dan KL sejajar EH. KL sejajar EH. Perbandingan IB banding IL. Itu ya. IB banding IL. Jadi perbandingan IB banding IL 1:3. Jadi IB ini mana IB? IB ini dibandingkan dengan IL. Nah ini. Dibandingkan dengan IL ya. IB dibandingkan EL, sorry. IB dibanding EL. IB itu ini. EL. Ini EL ya. Jadi ini ya. Nah ini yang bintang dibandingkan dengan yang bintang ini. 1:3. 1:3. Panjang LI 15. LI. Nah ini panjangnya 15. Diketahui ini. Ya, ini diketahui 15. Nah, sekarang kita yang mau kita hitung apa? BC. Luas trapesium dulu ya. Kita BC udah diketahui ya. BC 20 ini. Nah, berarti tinggal luas trapesium. Kita tulis dulu. Ya, kita mikirkan. Luas trapesium BILF. Itu adalah jumlah sisi sejajar, ya kan? Di sini ya. Luas trapesium BILF. Ya, jadi IB banding IL banding EL 1:3. Oke, ya. Luas trapesium BILF. Itu apa? Jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Nah, sisi sejajarnya kan BI ya. BI dan LF. Jadi nanti BI plus LF ya dikali tinggi. Tingginya ini ya. Nah, BF dibagi 2. Ya. Tapi yang diketahui kita tulis saja jadi nggak perlu. BF tahu sudah ya. BF ini F ini. BF itu sama dengan EA 12, ini 12. Oke. BI belum tahu, LF belum tahu. Oke. Sekarang kita lihat segitiga ini, ya. Segitiga ini coba kita lihat ya. Ini 12 kan? Ini sama dengan ini 12. Ini 15. Ya kan? Berarti kita bisa ngitung ini dong. Pakai triple Pythagoras ya. Jadi kita buat segitiga. Ya, di sini aja sekarang yang hitungnya ya. Segitiga IPL. IPL ya, IPL. IPL. Nah, ini kalau kita lihat begini kan. Saya gambar ulang lah ya. Ini P, ini I, ini L ya. Nanti hasilnya langsung masukkan sana. Ini 12.
Ini hipotenusa 15. Nah, Anda sudah tahu kan tadi triple Pitagoras? Ya, triple Pitagoras Anda sudah tahu kan? 12 ini dibagi 3. Berapa dibagi 3? Ini kalau kita bagi 3, 4 kan? Ya, kalau kita bagi 3. Ini kalau kita bagi 3, 5. Nah, Anda sudah tahu ini pasti 3 kan? 3, 4, 5 kan? Kalau ini dibagi 3 berarti dikali 3 balik lagi kan? 3 kali 3, 9. Jadi ini 9. Nah, dihitung. 9 ya, sudah tahu IP 9. Ya, jadi udah tahu nih ya. Udah dihitung kita ya. Kita hitung ini 9. Oke. 9. Oke, sekarang andaikan ini X. BI ini andaikan X ya. Misalkan BI itu sama dengan X. Ya, BI itu X. Berarti berapa EL? Kan IB banding EL 1 banding 3 kan? Kalau IB-nya 1, EL-nya 3. Nah, kalau IB-nya X, berarti EL-nya harus 3X. Berarti EL-nya harus 3X. Nah, sekarang panjang EF kan kita tahu ya. Panjang EF. Ya, EF. EF itu panjangnya EL, ya, ditambah LF. LF itu sama dengan PB kan? Jadi ini LF. Tapi LF ini sama dengan PB. LF ini sama dengan PB. Nah, sekarang kita masukkan ya. EL 3X. Ini 3X. Ditambah PB. PB ini kalau Anda lihat apa? 9 tambah X. Ya, PB ini adalah 9 tambah X. Yang ini. EF, tahu kan ini? EF. Berapa ini? 25. Ah, ini, yang merah ini. 25, tahu kan itu? 25. Nah, jadi kalau kita hitung ini 25 sama dengan 3X tambah X 4X. Ya, tambah 9. Kemudian 9 kita oper ke sini. Jadi 16 ya. 16 sama dengan 4X. Jadi X-nya sama dengan 4. Nah, jadi kita udah tahu BI 4 kan. Nah, kita masukkan ke sini tadi kan. Jumlah sisi jajar ini 4 kan. Nah, 4 ditambah LF. LF itu sama dengan BP ya. LF itu sama dengan BP ini. LF sama dengan BP. Ya kan? Ya kan? LF sama dengan BP kan? LF sama dengan BP. Ini 9 tambah X. Jadi 9 tambah 4. 13. Ya, jadi LF itu 13. Makanya kita tulis dulu rumusnya ini kan. LF 13 kali 12 dibagi 2. Nah, inilah luas trapesiumnya. Ya, dimasukkan ke sini kan. Nah, jadi ini nggak usah dibagi atau mau langsung dibagi juga boleh. Ini dibagi ini 6. 4 tambah 13 jadi 17 kali 6. Nah, masukkan ke sana dapatlah volume yang ditanya. Jadi volume BI LF CJKG sama dengan volume yang ditanya ini kan. Ini kan yang ditanya. Sama. Jadi luas trapesium ini 17 kali 6 kali tingginya 20 ya. Ini. Ya, tinggal dihitung aja berapa itu. 17 kali 6 24 102 kali 20 ya. Jadi hasilnya adalah 204, 102 kali 2 204, 2040. Satuannya cm pangkat 3 ya. Ya, cm pangkat 3. Nah, ini. Ya. Nomor 16. Ya. Oke, jadi itu Anda yang penting pertama tahu volume prisma, luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk trapesium, Anda harus tahu luas trapesium, jumlah sisi jajar kali tinggi bagi 2. Kemudian dalil Pitagoras, khususnya triple Pitagoras. Oke, kita lanjut dengan nomor 17. Ya. Perhatikan pola bilangan berikut ini. 29, 28, 65, 126A. Nilai A
Pola bilangan tersebut adalah, jadi kalau dikali nggak mungkin ya, karena pecahan. Maka kita biasanya usahakan dengan dijumlahkan. Ya, ini namanya penjumlahan tingkat 1 ya. Penjumlahan tingkat 1. Ya, Anda lihat 2 ke 9 ditambah 7. 9 ke 28 tambah 19 ya. Terus 28 ke 45 ditambah 27 ya. Ditambah 65 ditambah 37. Kemudian 65 ke 126 ditambah 91. Nah, itu. Nanti tentu ini ke sini, ya toh? Ditambah berapa kan gitu. Kalau Anda lihat juga nggak teratur ya. 7, 19, 37, 9, nggak teratur. Karena itu kita jumlahkan ke tingkat 2. Biasanya begitu ya. Soalnya itu biasanya begitu. Ini tingkat 2. Sampai ditemukan teratur. 7 ke 19 tambah 12. 19 ke 37 tambah 18. 37 ke 91 tambah, oh ini bukan 91, 61. Ya, 65 ke 126 kan? 61. 37 ke 61 itu ditambah 24. Ya, nanti ini ke sini. Gitu kan? Tambah berapa kan gitu. Nah, ini sudah mulai kelihatan teratur ini. Kalau yang cepat mungkin udah bisa lihat ini. Ya, 12 ke 18 tambah 6. Ya kan ya? 12 ke 18 ini tambah 6. 18 ke 24 juga tambah 6. Nah, sudah tetap ya. Seperti deret aritmatik. Berarti ini ke sini juga pasti tambah 6. Kan begitu. Ya, tapi dia teraturnya pada penjumlahan tingkat 3 ya. Dia mulai teratur. Ya, kita berhenti. Ini tambah 6. Jadi berapa di sini? 30. Ya toh? Terus 61 tambah 30. 91. Kan begitu. Baru 91 tambah, jadi A-nya itu adalah 126 tambah 91 ya. Jadi A-nya ini adalah 126 tambah 91. Jadi sama dengan 6 tambah 1, 7. 2 tambah 9, 1. 1000 ya. 200 kok 1000. Bukan ini kan. Bukan 1 tambah 9, 10 bukan. 1 tambah 6, 7. 9 tambah 2, 1, 1. 1 jadi 2. Kan nggak ada lagi. 217. Ya, jadi A-nya 217. Jadi kalau ada soal yang dijumlahkan di tingkat 1 belum teratur, jumlahkan lagi di tingkat kedua. Cari bedanya. Belum teratur lagi, tapi sudah kelihatan biasanya. Biasanya sampai tingkat 3 aja. Udah kelihatan ini tambah 6, ini tambah 6, berarti di sini harus tambah 6, 30. Berarti ini 61 tambah 30, 91 ya. Ini 61, 30 ke 91. Ya. Nanti terakhir 126 tambah 91 jadi A. Begitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 18. Oke, kita percepat saja karena waktu kita terbatas 30 menit. Saya langsung aja lihat ya. 3 buah mesin pompa M1, ini ada M1, mesin pompa M1, M2, M3. Berbahan bakar bensin mampu beroperasi terus-menerus, jadi tanpa istirahat, kecuali saat pengisian bensin. Nah, kalau pengisian bensin, mesin itu tidak beroperasi. Mesin-mesin tersebut akan dioperasikan untuk mengalihkan aliran air ke saluran pembuangan pengendalian banjir. Mesin M1 mengisi bensin setiap 5 jam sekali. Jadi ini mesin 1 ini dia mengisi bensin setiap 5 jam. Jadi dia beroperasi dulu 5 jam, ya kan gitu kan? Baru ngisi bensin. Ngisi bensinnya itu 1 jam ya. Ya, di sini ada nih, ini. Setiap pengisian bensin, mesin pompa air berhenti selama 1 jam. Baik mesin 1 maupun mesin 2 maupun mesin 3 karena tidak ada keterangan. Jadi ini berhenti 1 jam, baru dia beroperasi lagi nanti ya. Begitu seterusnya ya, 5 jam, istirahat lagi 1 jam, dan seterusnya. Mesin 2, 6 jam. Ini kalau Anda baca 6 jam. Mesin M2 mengisi bensin setiap 6 jam sekali. Jadi 6 jam. Baru isi bensin 1 jam, nanti 6 jam lagi, isi bensin lagi 1 jam, dan seterusnya.
Mesin 3 setiap 11 jam. Ya, M3 mengisi bensin setiap 11 jam. Jadi 11 jam isi bensin 1 jam dan seterusnya. Ya. Nah, pertanyaannya, jika mesin-mesin tersebut secara bersama-sama beroperasi mulai hari Selasa, jadi dia mulai beroperasi itu hari Selasa di sini nih, bareng. Mulai hari Selasa jam 7 WIB. Itu ya. Nah, ketiga mesin mengisi bensin secara bersama-sama untuk pertama kalinya. Jadi kapan lagi dia akan mengisi bensin pada saat yang bersamaan? Pertama kalinya. Nah, itu kan biasanya masalah kelipatan ya. Kelipatan atau FPB. Ya, saya kurang hafal caranya ya. Tapi yang penting kita akan cari ya. Waktunya sama ya kan gitu ya. Oke. Ini berarti istirahat 1 jam, berarti ini 6 jam ya. Dari sini untuk beroperasi kembali dia perlu waktu 6 jam. Ini 7 jam untuk beroperasi kembali kan? 7 jam. Karena ngisi bensin 1 jam. Ini 12 jam. Ya, KPK ya namanya istilahnya, kelipatan persekutuan kecil ya. Jadi kita cari kelipatan persekutuan kecilnya. Ya kan? Oke, jadi mesin 1 beroperasi itu setiap 6 jam. Mesin 2 beroperasi setiap 7 jam. Mesin 3 12 jam. Ya, kita cari KPK-nya kan. Pada saat itu dia sama. Yang terkecil, ya toh? Nah, tentu Anda sudah tahu cara KPK kan? Ini nggak bisa ini bilangan prima. Kalau ini 2 kali 3 kan? Kalau ini nggak bisa 7. Ini ini 6 ya. Iya. 6. Ini 2 kali 6. KPK itu kan diambil yang sama tapi terkecil kan? Ini kan sama ini. Ya, sama. Tapi terkecil. Kebetulan 6 pangkat 1 sama. 6. Yang sama. Kemudian baru yang beda. Ini 2 nggak ada temennya ya. Sudah kali 2. 7 nggak ada temennya. Udah kali 7. Kan begitu ya. Jadi 6 kali 2 kali 7 itu 84 jam. Ya. Jadi setelah 84 jam. Ya. Jadi setelah 84 jam dari sini kan. Jadi ini nanti 84 jam. Ya. Ini juga 84 jam. Pas dia ketemu. Ya, KPK ya. Ini 84 jam. KPK udah ketemu. Oke. Jadi kalau kita mulai dari pukul 7 kan. Ya. Maka 84 jam pada hari apa kan ya? Hari dulu. 84 kita bagi 24 berarti ya. Karena itu menunjukkan hari. 84 berarti 3 ya. Ini 3 hari berarti kan. 72. Sisanya 12 jam. Nah, 12 jam ini sisa. Jadi 3 hari. Ya, ini Selasa kan. Ditambah 3 hari. Hari apa itu? Rebo, Kamis, Jumat. Jadi ini Jumat. Pukulnya ditambah 12. 7 ditambah 12. Jadi pukul 19.00. Nah ini Anda isi ya. Jadi isinya hari, pada hari di sini isi Jumat gitu kan ya. Terus jam 19 itu isinya ya. Ini isinya. Ya, jadi yang diisi yang titik-titik, jamnya nggak usah ikut ya. Jumat jam 19. Oke, sekarang ke nomor 19. Ya, jadi tadi KPK ya. Bisa dibaca di buku ini ya. Ini kelas 4, kelas 5, kelas 6. Tentu KPK yang paling tinggi di kelas 6 kalau ada ya. Itu yang Anda baca. Di dasarnya ada di kelas 4 dan 5. Rata-rata nilai raport matematik dari 24 siswa, ya ini 24 siswa, 7,6 rata-ratanya. Rata-rata nilai raport matematika setelah ada 2 siswa pindahan, jadi datang lagi 2 siswa ke sini. Berarti jumlah siswanya berapa sekarang? Berarti 24 tambah 2 kan gitu. 26 siswa ini.
Ya, 26 siswa. Rata-ratanya 7,8 itu. Nah, ditanya jumlah nilai raport matematika 2 siswa pindahan. Ya, jumlah nilai raport 2 siswa pindahan. Nah, Anda sudah tahu kan teorinya? Kalau jumlah siswa itu ada N, misalnya 40 orang, 20 orang, kemudian rata-rata nilainya X, ya, taruhlah ini A, ini maksudnya bisa aja 7, 8, maka jumlah total nilai seluruh siswa, kalau dijumlahkan seluruh siswanya, ya misalnya rata-rata 7, kalau siswanya cuma 3 kan 7 tambah 7 tambah 7, 21. Atau 7 kali 3. Kalau siswanya ada 4, 7 kali 4. Nah, kalau siswanya ada N ya dikalikan ya. N kali X rata-rata. Jadi di sini total nilainya berapa? Siswanya ada 24. Jadi 24 kali 7,6. Di sini siswanya ada 26. Jadi 26 kali rata-ratanya 7,8. Nah, perbedaan total nilai ini disebabkan oleh raport 2 siswa tadi. Ya kan? Jadi jumlah nilai raport 2 siswa adalah 26 kali 7,8 dikurangi 24 kali 7,6. Ya, karena ada 2 siswa pindahan, maka total nilai berubah kan? Nah, cara menghitung ini harus pakai matematik. Jadi jangan dikalikan. 26 kali 7,8 kalikan 24. Wah, itu lama. Dan otak Anda akan cepat lelah. Jadi dicari yang sama. Ya, dicari yang sama. Seperti itu. Dicari yang sama. Ya. Misalnya 26 dengan 24 ini apanya yang sama? Bisa keluar 2 kan? Ya, kalau ini keluar 2, ini sisa 13. Ya, kali nanti kan. Di sini sisa 12 kali. Begitu ya. Kemudian 7,8 dengan 7,6. Ya. Misalnya nanti ya. Apanya yang sama kan gitu. Gitu ya. Oke. 2. Jadi ini kalau kita keluarkan 2 nanti kan ini 13 kali 7,8 kan ini. Ini 12 kali 7,6 gitu ya. Makin sederhana, ya kan? Sekarang Anda lihat ini bisa dibagi 4 ini, ya. 7,8 ini bisa dibagi 4. Ya. Seperti itulah, Anda hitung aja ya. Ya kalau Anda misalnya ini agak saat malah makin susah, ya udah hitung biasa aja. Yang jelas hasilnya ini 20,4. Ya, Anda hitung biasa sajalah. Kalau malah dikurang, soalnya agak sulit ya. Sebetulnya kita bisa dari 2 kali 2. Jadi sebetulnya begini kalau ini pelan-pelan ya. Ini bisa keluar 2. Ini dengan ini 2. Ini dengan ini juga 2 kan. Kali 2 begini. Jadi ini 13. Ya 26 bagi 2 kan 13. 7,8 bagi 2 kan 3,9. Gini. 24 bagi 2, 12. 7,6 kalau kita bagi 2 itu 3,8. Nah begini. Ya kan? Kemudian ini 12 bisa keluar 3. Ini juga bisa keluar 3. Jadi ini sisa 4. Keluar lagi 3. Maka ini jadi 13 kali 1,3. Ini keluar 3 jadi 4 kali 3,8. Nah, kalau begini kan lebih mudah ya. Ini jadi 12. 13 kali 1,3 itu 169 ya. Anda hafal kan? 13 kuadrat. Jadi ini 16,9. Ini 4 kali 3,8 ini kan 2, 3, 15. Kan lebih mudah ngurangin ini kan. 16,9 dikurangi 15,2. Gampang kan? 0,7. 1,7. 1,7 kali 12 gampang kan? 1,7 begini kan? 418, 21. 4012. 20,4. Itu maksud saya. Kalau saya ya. Tapi kalau susah ya udah hitung biasa aja. Oke, Anda lebih cepat. Karena Anda masih muda ya. Oke, kita nomor terakhir 20. Bianca akan membeli 3 jenis ikan. 3 jenis anak ikan hias. Yaitu lion head, slayer, dan silver. Jadi saya misalkan aja
tiga jenis ikan hias itu adalah ikan hias A, B, C ya. Jadi A itu maksudnya lionhead, B itu yang slayer, yang C yang jenis silver. Masing-masing harganya ini 7.500, ini 12.500 dan ini 15.000. Ya. Taruhlah ikan hias A dibeli sebanyak X, ya ini banyak yang dibeli ya. Ikan hias B yang harganya 12.500 dibeli sebanyak Y. Dan ikan hias C harga 15.000 dibeli sebanyak Z. Ya. Maka tentu ya seperti itu dulu ya. Bianca ingin membeli ketiga jenis ikan tersebut sebanyak 6 ekor. Ya. Jadi dia membelinya tiga-tiganya harus dibeli, tapi tidak boleh lebih dari 6 ekor. Jadi banyak ikan yang dibeli tepat 6 ekor ya. Di sini katanya tepat 6 ekor. Artinya banyak yang dibeli X ditambah Y ditambah Z harus sama dengan 6. Jadi harus memenuhi persamaan ini. Ya. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Terus total harga. Tentu kalau dia beli harga A sebanyak X tentu totalnya 7.500 X ya. Kalau dia beli ikan hias B sebanyak Y, tentu harganya 12.500 kali Y. Dan kalau dia beli C sebanyak Z, maka total harganya tentu 15.000 kali Z. Dengan demikian total harga dijumlahkan semuanya. Ya. Kemudian di sini dibilang uang kembaliannya paling sedikit 10.000. Ya. Artinya uang kembalian itu adalah uangnya. Uangnya di sini adalah 80.000, ya. Dikurangi total harga. Jadi kalau Anda lihat 80.000 saya kurangi total harga ya. Ini harus lebih besar dari atau sama dengan 10.000. Ya, karena uang kembaliannya harus 10.000. Nah, kalau di matematik terlalu banyak nol kita coret, misalnya nolnya 2, kita bagi 100. Dibagi 100. Ya, dibagi 100. Maka persamaan ini nanti jadinya hanya 800 dikurangi 75X tambah 125Y ditambah 150Z lebih besar atau sama dengan 100. Lebih sederhana ya. Kemudian persamaan kedua yang harus dipenuhi adalah X plus Y plus Z harus sama dengan 6. Ya. Jadi ini dua persamaan yang harus dipenuhi. Nah, tentu kita harus coba-coba X-nya itu berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Ya. Berapa caranya menentukan banyak cara membeli ikan. Sehingga dia dapat 6 ikan, ketiganya dibeli, tapi uang kembaliannya harus lebih besar dari 10.000 ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, sebetulnya ini juga bisa soal AKM ya, karena kita harus memahami apa maksud dari soal ini ya, kemampuan membaca. Nah, supaya dia ada urusannya juga sebetulnya kalau mau AKM, lebih baik harga itu ditampilkan dalam bentuk gambar. Ya, itu AKM kan biasanya gitu. Jadi kalimat ini dihilangkan saja. Ya. Jadi cukup Bianca akan membeli 3 jenis anak ikan hias yaitu lionhead, slayer dan silver ya. Nah, ini di titik ya. Jadi harusnya lebih baik di sini titik ini hilang ya. Ya. Tinggal dibilang harga dari ketiga anak ikan tersebut bisa dilihat pada diagram atau gambar, langsung tampilkan gambarnya. Ya toh? Di sini harga per ekor, ini foto dari ikannya supaya lebih bagus. Baru di sini uang yang dimiliki Bianca dan seterusnya ya. Itu soal AKM seperti itu ya. Harus ada bantuan gambar. Oke, saya akan coba-coba ya. Ya, sekarang kita coba-coba ya. Coba-coba X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Sehingga jumlahnya 6. Tentu kita mulai coba dari yang harganya paling murah dulu, yang paling banyak. X ini paling murah, jadi saya coba aja X-nya ini 4. Ya, Y-nya 1. Z-nya 1. Yang saya coba. Oke, berarti ini harganya 75 kali X, 300. Ini 125 kali 1, 125. Ini 150. Ya, kalau kita jumlah ini kan 425 ya. Kalau kita totalkan hasilnya 575. Kembaliannya 800 kurang 575. Ya.
Kalau Anda lihat 200 lebih, pokoknya lebih dari 100 ya. Jadi benar. Oke, sekarang tentu kita coba X-nya bukan 4 tapi 3, turun ya 1. Kemudian yang 2 adalah yang paling lebih murah. Ini dengan ini lebih murah Y. Jadi Y-nya yang 2 dulu ya, kita coba. Nanti baru kita tukar kan gitu. Oke. Ini 3 kali 75. 225. 125 kali 2. 250. 150 kali 1. 150. Ini kalau kita jumlahkan 400. Dijumlahkan dengan 225, 625. Ya. Kalau kita kurangi 800 kurang 625 masih lebih besar dari 100 ya. Benar. Ya kalau kita kurangi kan 175 lebih besar dari 100. Kalau ini 225 masih. Sekarang X tetap 3. Ini kita tukar. Z-nya 2, Y-nya 1. Ya, jadi yang sekarang yang lebih mahal Z-nya 2. Masih cukup nggak kembaliannya 100? Ini tetap 225. Ini sekarang 1 kali 125. 125. 150 kali 2, 300. Nah ini kalau dijumlahkan dengan ini 350. 350 kalau dijumlahkan dengan 30, 650. Ya, 800 kalau kita kurangi 650, 150. Ya, masih lebih besar dari 100. Benar. Jadi udah 3 cara ya. Ya dengan demikian X sama dengan 3 udah selesai. Sekarang 2. Ya kan? Ya tentu kita coba yang paling kemungkinan kecil ya 222 kan. Ya 222. Nah ini ya. Kita coba. X-nya 2. 2 kali 75. 150. 2 kali 125. 250. 2 kali 150. 300. Ini dijumlahkan dengan ini 400. 400 dijumlahkan dengan 300, 700. Kembaliannya 800 dikurang 700. 100. Masih betul ya? Pas sama dengan 100. Sekarang 222 sudah selesai, berarti sekarang X-nya 1. X-nya 1, Y-nya 3 berarti ya. Yang Y lebih banyak tentu ya. Y-nya 3, Z-nya 2. Ini ya. Jadi sekarang X-nya 1. Turun ya. X-nya turun 1-1. Kemudian Y-nya nanti akan diambil yang terbesar dulu. Baru nanti ditukar. Oke, X-nya 1, 75 kali 1, 75. Kenapa ini 3? Karena dia lebih murah daripada Z. 3, 375. Kemudian 2 kali 150, 300. Ya, itu ya. Kalau kita lihat, ini dijumlahkan dengan ini 450, dijumlahkan dengan ini 750. Ya, 800 dikurangi 750, 50. Salah ya. Ini lebih kecil dari 100. Salah. Kalau kita tukar apalagi salah. Tapi mungkin ini masih ada satu lagi sebetulnya tadi kita ya. Yaitu X-nya 2. Ya, harusnya di sini tadi X-nya 2. Y-nya 3. Kita coba kan. Z-nya 1. Ya, masih ada X-nya 2 kan. Masih belum kita coba tuh. Ya, masih ada satu lagi sebetulnya. 2, 3, 1. Kita coba 75 kali 2, 150. 3 kali 125, 375. 1 kali 150, 150. Kalau kita jumlahkan 675. Sehingga kembaliannya 800 dikurangi 675. Hasilnya adalah 125. Ini lebih besar dari 100. Ya, jadi benar. Ya sudah ini. Ya, jadi kalau Anda lihat ini salah. Jadi yang benar 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 cara ya. Jadi ada 5 cara ya. Jadi jawabannya itu. Ada 5 cara. Oke.
Ya, jadi nanti Anda jawab di sini 5, ya, di kertas lembar jawaban Anda jawab 5 karena caranya sudah di sebelah kanan. Oke, dengan demikian seluruh soal dari SD ini untuk tahun 2020 sudah selesai. Semoga bisa menjadi referensi bagi Anda untuk mengikuti kompetisi di 2021. Jika Anda rasa video ini ada manfaatnya, boleh di-subscribe untuk mendukung kami selalu menyediakan pembelajaran yang lebih baik. Saya Martin Kanginan, tetap semangat belajar di rumah.